Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi ya Bunda. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Sebelum masuk pembelajaran, yuk kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radiltu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Kelas 3 SD, tema 1, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 2 dan 3. Sebelum pembelajaran dimulai, persiapkan buku serta alat tulisnya ya anak-anak. Yuk kita simak pembelajaran hari ini. Pembelajaran 2, ayo mengamati nih anak-anak di layar kaca ya. Edo, Siti, dan Benny sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalam ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Benny berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Temannya lain menyimak dongeng yang dibacakan nih ternyata anak-anak. Nah, yuk simak dongeng yang dibacakan oleh Bu Guru ya. Pengembara dan sebuah pohon. Pengarang Aesop. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki sebuah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu terima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Sumber www.rumahDongeng.com. Cerita dari pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur ya anak-anak ya. Pengembara dan sebuah pohon itu adalah yang menciptakan adalah Tuhan. Makhluk hidup dengan tujuan yang tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Nah, makanya kita harus bisa belajar untuk selalu bersyukur. Nah, sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Nah, di sini ada dialog nih tentang Benny dan ayah Benny. Dengarkan ya. Kata Benny, "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" Ayah Benny menjawab, "Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur." Kata Benny, "Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya?" Benny menjawab lagi, "Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong." Benny bertanya kembali, "Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya ya?" "Iya, kita perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia," kata ayah. Lalu ibu pun di sini juga
berkata, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun sembarangan. Lalu Benny berkata, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Ayah pun menjawab, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan tersebut. Lalu kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, anak-anak ibu semuanya, kita harus bisa bersikap bersyukur ya. Lalu kita masuk pembelajaran ketiga nih anak-anak. Anak-anak bisa lihat di layar gambar. Di samping rumah Dayu banyak tumbuhan pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tumbuhan. Nah, di sini anak-anak bisa mengikuti ibu menyanyikan lagu tomat bersama Dayu juga ya. Yuk kita nyanyikan ya bersama-sama ya. Tomat. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Nah, seperti itulah Dayu bernyanyi pada saat membantu ibu merawat pohon tomat. Nah, di sini kita akan membacakan dongeng lagi nih anak-anak tentang asal mula buah kelapa. Nah, di sini Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Nah, Ibu akan menceritakan kembali isi dongeng tersebut. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menduduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Lalu permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan sangat gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti, ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia.
Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Sumber www.kitnesia.com. Nah, seperti itulah cerita tentang asal mula buah kelapa. Nah, anak-anak, berikutnya pembelajaran matematika nih. Di sini Dayu mengunjungi pamannya seorang petani kelapa. Nah, Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Di sini ada seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk. Nah, anak-anak bisa lihat di layar ya. Pertama sebanyak 425 butir. Lalu di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Nah, jika di sebelah posisi kiri 425 ditambah 590 sama dengan 1015. Nah, jika diubah gambar truknya seperti di bawah ini, sebelah kiri 590, di sebelah kanan 425, maka sama dengannya adalah sama 1015. Ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah. Nah, anak-anak sampai di sini paham ya, dan Ibu sudah menjelaskan tentang persamaan tambah-tambahan yang A tambah dengan rumusnya A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, seperti itu rumusnya ya nak ya. Dulu nih pembelajaran kita hari ini dan kita memasuki tugas tema. Persiapkan buku serta alat tulisnya ya anak-anak. Yang pertama, tugas PPKN. Setelah membaca percakapan dengan Benny dan Ayah, Ibu akan menjelaskan pertanyaannya. Yang pertama, untuk apa kata terima kasih diucapkan? Titik-titik. Yang kedua, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Titik-titik. Yang ketiga, tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Nah, untuk pembelajaran SBDP, anak-anak bisa menyanyikan lagu Tomat, lalu divideokan, kirim di WhatsApp grup ya, atau WAG. Yang ketiga, tugas bahasa Indonesia adalah apa pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa? Kamu bisa diskusikan kepada kedua orang tuamu ya anak-anak. Yang ketiga, pembelajaran matematika. Nah, sekarang giliranmu mengerjakan latihan berikut ya. Nomor 1 sampai 10, kalian buka halaman 25. Kerjakan soal matematika tersebut, dibimbing dan dibantu oleh kedua orang tuamu ya anak-anak ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih.